Kuliner on Vacation yang Teddy Tamasya akan mengajak Anda berwisata kuliner. Kali ini, Teddy Tamasya sudah berada di Provinsi Bengkulu. Bengkulu merupakan kota terbesar di Provinsi Bengkulu. Dengan julukan Bumi Rafflesia dengan moto Seio Sekato, kita bangun Bumi Putri Gading Cempaka menuju kota Semarang. Pemirsa, ketemu lagi bersama saya Teddy Tamasya tentunya di Kuliner on Vacation. Di mana di Kuliner on Vacation ini pemirsa bisa tahu tempat wisata yang bagus dan manjakan lidah Anda dengan makanan-makanan enaknya. Wow, menggoda selera. Kali ini saya berada di Bumi Fatmawati Bengkulu. Seperti apa keseruannya? Ikutin terus perjalanan Kuliner on Vacation. Jalan-jalan ke Bengkulu harus mampir ke Cagar Budaya, Rumah Pengasingan Bung Karno. Di dalamnya ada apa saja? Yuk cari tahu. Nah, kalau ke Rumah Pengasingan Bung Karno itu harus buka sepatu. Kenapa? Karena ini untuk menjaga kebersihan, terutama untuk kelestarian rumah tersebut. Buka sepatu dulu. Nah, ini Pak Yanto dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Bengkulu. Lengkap semuanya Pak Yanto. Kalau jalan-jalan ke Bengkulu harus mampir ke Rumah Pengasingan Bung Karno. Ini dari luar terawat rapi. Ini bagaimana caranya bisa terawat dengan rapi seperti ini? Iya, kita pas masuk aja harus buka alas kaki. Oh, ada petugas juru pelihara. Kerjakan dari Balai Pelestarian Cagar Budaya Jambi. Oh gitu, makanya rumah pengasingan ini terawat dengan baik. Iya. Nah, kalau datang ke rumah pengasingan, ruangan apa dulu yang bakal kita singgahi? Ya, kita pertama ke ruang kerja. Oh, kita ke ruang kerjanya Bung Karno. Ayo masuk. Ini dia Pak ya? Rumah Pengasingan Bung Karno berarsitektur Belanda Eropa dibangun oleh Chang Cheng Kuat di tahun 1918 yang bekerja sebagai penyalur kebutuhan pokok di zaman kolonial Belanda dan disewa oleh pemerintah Belanda untuk menempatkan Soekarno selama diasingkan di Bengkulu. Wah, lebih dalam lagi. Wah, jadi dulu itu Bung Karno sehari-harinya bekerja di sini. Bekerja di sini. Di sini yang disimpan apa aja nih Pak di ruang kerjanya nih Pak? Ya, sekarang ruang kerja ini kita lengkapi dengan koleksi beberapa buku. Ya. Oh, ini dia buku-bukunya. Pribadi. Oh, koleksi buku pribadi dari Bung Karno. Dulu dia baca sama pengasingan di Bengkulu. Kira-kira buku apa aja sih Pak? Sebagian besar berbahasa Belanda. Tentang Pergerakan. agama ya. Tentang Alkitab. Walaupun dia Muslim, dia membaca buku-buku tentang Oh, universal. Kalau beliau itu emang universal semua dia pelajari. tentang menu masakan juga ada. Hah? Menu masakan? Iya. Menu masakan juga ada. Politik ada, budaya ada, sampai masakan pun ada. Itu seru sekali dari seorang Bung Karno. Selain itu apalagi nih Pak? Ya, di ruang ini juga kita tempatkan beberapa foto ya. Oh, beberapa foto. Rancangan Bung Karno sama Oh, jadi foto-foto ini rancangan dari Bung Karno. Iya. Kalau yang ini adalah Masjid Jamik. Jambi. Masih ada Pak sekarang? Masih ada. Oh, jadi masjidnya aja masih ada. Dan ini adalah salah satu hasil karya dari Bung Karno. Karena Bung Karno itu terkenal dengan arsiteknya ya Pak ya. Terus dari masjid kita ke rumah. Ada rumah dan 3 rumah yang sekarang juga masih ada. Oh, ada 3 rumah tinggal. Kalau ini rumah tinggal di Jalan Profesor Dr. Hajairin, SH nomor 3137. Walah, ini dia hasil karya dari Bung Karno. Masih ada juga ya Pak? Masih ada. Masih terawat. Selanjutnya Pak. Ya, ada rumah juga. Sekarang ditempati oleh Bapak Alfian ya. Masih terawat rapi juga. Masih terawat rapi juga. Oh, berarti di sini Bung Karno juga bukan cuma hanya seperti orang kebanyakan diem aja di balik jeruji besi, tapi beliau ini tahanan kota, jadi bisa mengerjakan sesuatu luar biasa. Dia tidak bisa beraktivitas, artinya aktivitas politik ya, berorasi. Jadi kalau kita sana masih bisa dilakukan.
Wah, walaupun tetap di bawah pengawasan dari polisi ya, keamanan dari Belanda. baik, kita ke ruangan lain, Pak. Iya, Yuk. ruangan untuk kamar tamu ya. Oke, kita sebelah situ, Pak. Ayo. Bung Karno dan keluarga menempati rumah pengasingan dari tahun 1938 sampai dengan 1942. Hingga saat ini, rumah pengasingan masih terawat dengan sangat baik. Ini ruang tamu ya. Ruang tamu. Ini kenapa mesti dipagerin nih, Pak? Nah ini untuk menjaga, ini kan karena kursi ini yang usianya sudah tua. Oh, Kursi jadi yang pernah asli? digunakan oleh- Iya, yang pernah digunakan oleh Bung Karno dan keluarga waktu diasingkan di Bengkulu. Oh, gitu. Karena tidak bisa digunakan oleh pengunjung. Karena ya pengunjung tertarik untuk Duduk, foto, gitu. ya kan. Pejabat-pejabat terutama kita amankan ya dari ya, penggunaan untuk sekarang. Dari gangguan-gangguan itu. Iya. Pun di Bengkulu, ini kereta angin atau sepeda yang sering digunakan Bung Karno. Wah, ini juga sama, dikasih yang namanya etalase atau cover. Aman. Karena dulu sebelum kita kasih cover itu banyak yang dari pengunjung. Ada yang nyuwil, ini joknya Bung Karno. Kalau dijadikan souvenir atau apa. Oh gitu, makanya itu sadel sepedanya. Jadi tadinya utuh karena sebelum dikasih inian ada pengunjung yang iseng buat jimat lah, buat apa, aduh musrik. Jadi diamankan dengan seperti ini. Wih, lengkap ya. Ini Pak, yang saya cari-cari Pak, yang banyak orang pada berebutan. Katanya ini banyak ininya katanya Pak di sini Pak. Ya dipercaya oleh pengunjung semua Bung Sambil Karno. ambil ya Pak ya. Kalau cuci muka ini katanya awet muda. Aduh, Dan dapat jodoh. Putri Bengkulu. amin, amin. Katanya Putri Bengkulu. awet muda. Terus juga biar dapat jodoh, dapatnya Putri Bengkulu. Karena Bung Karno dulu mandi pakai air ini dapatnya Putri Bengkulu. Ibu Fatmawati, udah kebukti. Kalau gitu saya mau cuci muka ya Pak. Aduh, airnya bening banget dan airnya juga seger. Aduh, beneran Pak. Bapak nggak mau cuci muka Pak, biar dapat Putri Bengkulu. Apa udah dapat? Udah dapat Putri Bengkulu. Ya udah, kalau gitu saya aja deh Pak yang cuci muka biar saya tetap ganteng, tetap cakep, tetap kalau pulang ke Jakarta saya dapat Putri Bengkulu. Aduh, amin. Tapi balik lagi ke sini kayak Bung Karno ngirim surat ya. Meskipun Betawi kota yang besar dan ramai, tapi Bengkulu yang tak bisa lupa di hati. Aduh, Bung Karno bener-bener deh saya mau ngikutin jejaknya Bung Karno. Pak Yanto, terima kasih udah ngajakin saya berkeliling di rumah pengasingan Bung Karno. Yuk kita cari lagi makanan-makanan yang lebih sehah yang ada di Bengkulu. Aduh Pak lagi ya Pak ya. Bapak juga dong Pak biar dapat rezeki, biar dapat jodoh. Aduh dapat jodoh Pak. Aduh dapat jodoh Pak. Rumah pengasingan Bung Karno diresmikan pada tanggal 19 Agustus 1985 oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Profesor Dr. Fuad Hasan. Pengasingan sang proklamator begitu mengesankan bagi warga Bengkulu, sehingga diabadikan dan menjadi cagar budaya. Kuliner on Vacation dan Teri Tamasya masih akan berwisata kuliner di kota Bengkulu. Bagi Anda penggemar kuliner Nusantara, tak lengkap rasanya berkunjung ke Bengkulu kalau belum mencicipi aneka sajian enak dan sedap menggoda selera. Bengkulu terkenal dengan lautnya yang luas sekali. Tak ada salahnya mencoba kepala ikan. Yuk! Bu Elma, apa kabar? Ini Bu Elma yang punya
warung nasi atau rumah makan Ketaping Raya. Ketaping Raya Bu Elma. Ini kan dilepas. Bu Elma, kalau di Ketaping Raya ini menu yang paling enak itu apa? Kepala ikannya. Kepala ikan itu rasanya gimana Bu Elma? Wah, enak pedas. Manis. Asem manis pedas. Terus kalau sayurnya apa Bu Elma? Sayurnya sambal pare. Sambal pare. Sambal itu kan pedas. Terus ada parenya. Itu isiannya apa aja Bu Elma? Pare, jengkol, Pare, jengkol, terong, terong, ikan asin, terus pakai sambal yang pedas. pedas, enak. Itu 2 menu andalan dari rumah makan Ketaping Raya. Langsung saatnya icip-icip. Makanan tradisional menjadi daya tarik para wisatawan untuk berkunjung ke Bengkulu. Ada banyak makanan khas yang wajib untuk dicoba, seperti gulai asam pedas kepala kakap, sambal pare tumis ikan asin yang diolah dengan racikan aneka bumbu khas Nusantara. Kita tunggu hasil masakan Ibu Elma. Wah, sini Bu, jauh-jauh amat. Bu Elma pakai muter-muter. Wah, terima kasih Bu Elma. Ya, terima kasih. Ini dia masakan ciri khasnya Ketaping Raya. Ini dia gulai kepala ikan kakap. Saya penasaran sama kuahnya. Tadi Bu Elma bilang katanya kuahnya itu agak asem-asem, seger, terus juga ada pedes-pedesnya. Kita coba ya. Ini dia kuahnya nih. Yang jadi juaranya itu adalah kuahnya. Oh, ini kuahnya, kita coba. Beneran. Ini asam kandisnya, cabenya langsung berasa. Ini beda. Ini coba dengan ikannya. Kasih kuahnya. Ada ikannya, ada kuahnya. Ini kuahnya itu yang bikin mantap, itu kuahnya. Beneran. Daging ikannya tebal, lembut, menyatu dengan bumbu yang pedas dan juga asam. Rumah makan Ketaping Raya terkenal dengan aneka masakan khas Bengkulu yang bercita rasa asam dan pedas. Tidak salah, aneka menu yang ditawarkan menjadi favorit para pecinta kuliner. Dua-duanya ini adalah menu andalan dari rumah makan Ketaping Raya. Nah, kalau untuk soal harga, kalau untuk si kepala ikan ini harganya 70.000. Nah, kalau untuk sambal pare ini harganya hanya Rp5.000. Nah, kalau untuk jam buka, mulai buka jam 12 siang sampai dengan jam 17. Jadi waktunya ya agak-agak pendek. Terus juga kepala ikannya stoknya terbatas. Jadi kalau masih ada ya ada, kalau enggak makanya harus buru-buru datangnya. Yuk, kita ada lagi makanan-makanan yang lebih mantap dan juga sehat yang ada di seputaran Bengkulu. Makan lagi Mumpung ada Bu Elma. Makan lagi. Jarongnya tambah. Setelah puas menikmati aneka hidangan Bengkulu yang menggoda selera, saatnya Teddy Tamasya mencari oleh-oleh khas daerah pesisir pantai. Hayo, mau cari apa, Ted? Bengkulu kaya akan hasil laut. Nah, salah satu oleh-oleh yaitu ikan asin. Kita cari ikan asin khas Bengkulu. Ibu, apa kabar Bu? Baik. Bu, saya mau nanya, kalau ikan asin khasnya Bengkulu itu yang mana Bu? Yang ini? Yang ini. Jadi kalau ikan asin khasnya Bengkulu itu yang ini nih, yang ini. Kalau di Pangandaran ikan asin khasnya itu jambar roti. Kalau di Bengkulu khasnya namanya ikan apa? Namanya ikan asin beleberan. Terus selain dari ikan asin beleberan, apa lagi Bu yang jadi khasnya Bengkulu? Ikan teri. Yang ini, teri Bengkulu. Oh, kalau teri Bengkulu ini juga khasnya Bengkulu, namanya teri Bengkulu. Oh, sekilonya berapa Bu? Sekilonya 50.000. Kalau ikan asin beleberan? Sama 50.000 juga. Saatnya belanja
oleh-oleh khas Bengkulu, ikan asin. Siapa yang tidak kenal ikan asin? Dikenal dan populer di kalangan masyarakat dari kalangan bawah hingga atas. Apalagi jika mengetahui bagaimana tingginya kandungan protein pada makanan ini. Saya mau beli, yang ini sekilo ya Bu, yang ini juga sekilo. Tapi ada satu lagi ikan asin yang bikin mata saya penasaran. Nah, yang sebelah sini. Kalau tadi saya makan gulai kepala ikan. Kalau ini sekilonya berapa Bu, ikan kakap Bu? Oh, ikan asin kakap aja harganya 60.000. Padahal dekat sama laut, kepalanya doang. Apa yang mau dimakan? Tapi nggak apa-apa, ini dia oleh-oleh khas Bengkulu. Kawasan Jalan Pantai Pariwisata terkenal dengan aneka olahan ikan asin khas Bengkulu. Tak salah, kawasan ini menjadi sentra perdagangan yang ramai. Terima kasih. Belanja ikan asin khas Bengkulu sudah saatnya. Yuk cari lagi makanan-makanan yang lebih mantap dan juga sehat yang ada di seputaran Bengkulu. Ikut saya, ikut saya. Thinking about my love, because I thinking about your love. Why am I in such a hurry? Always getting up too early, so fast everything is blurry. Kuliner on Vacation dan Teddy Tamasya masih akan mengajak Anda berwisata kuliner di Bengkulu. Someone else Masih banyak kuliner enak dan lezat yang patut untuk dicoba. I'm chasing the sun. Di sepanjang jalan Sungai Rupat banyak sekali yang menjual makanan khas Bengkulu. Makanan tersebut adalah lemang tapai. Penasaran kan dengan rasanya? Makanya ikut dengan saya. Heart sayang, I'm chasing the sun. Lemang merupakan masakan khas Nusantara. Berbagai daerah punya cita rasa tersendiri, tak terkecuali lemang Bengkulu. Sekilas, lemang ini terlihat seperti lemang pada umumnya. Lemang Bengkulu memiliki cita rasa yang gurih dan lezat, serta rasa manis dan asam dari tambahan tapai sebagai pendampingnya. And hold the moment in my Lemangnya satu dong, makan di sini. Nah, iya, ini dia makanan tradisional khas Bengkulu. Namanya lemang. Jadi dimakannya itu sama yang namanya tape. Boleh saya buka ya yang ini ya? Nah, saya buka nih. Saya lagi dibukain sama Ayonya. Jadi ini dia ketan dimasak dengan santan, terus dibakar, terus dimakan langsung juga enak, pakai tape juga enak. Kalau saya pesennya lemang pakai tape. if I live and I will live to life I love. Lemang merupakan cemilan yang terbuat dari beras ketan yang dimasak dalam seruas bambu setelah sebelumnya digulung dengan daun pisang dan dibubuhi santan kelapa. Dengan proses pemasakan yang unik, yaitu dibakar dengan api sedang langsung bersama bambunya. Lemang bukan hanya populer di Indonesia, tetapi lemang juga populer di negara-negara Asia Tenggara lainnya seperti Brunei, Malaysia, dan Singapura. Icip, 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 icip. Nah, ini saya sudah penasaran untuk icip-icip yang namanya makanan khas dari Bengkulu. Wah, lemang. Ini dia lemangnya. Wow. Ini terbuat dari beras ketan dan juga santan. Aromanya wangi, wangi santannya. Enak, gurih. Kenyal. Kalau harga lemang ini, harganya per batangnya itu Rp5.000. Kalau untuk si tapenya
itu harganya per gelas Rp5.000 juga. Jadi satu batang lemang sama tape totalnya Rp10.000. Dan semua yang jualan di sini itu hampir kompak. Bukanya dari pagi jam 9 pagi dan mereka pada tutup jam 5 sore atau jam 17. Jadi kalau mau makan lemang harus buru-buru. Kalau kesorean udah pada nggak ada. Yuk kita cari lagi makanan-makanan yang lebih mantep dan juga sehat seputaran Bengkulu. Tambah Wah, banyak juga ya Teddy makannya. Kalau soal yang enak dan lezat sih, Teddy tahu aja. Sekarang mau berburu kuliner apa lagi, Ted? Jalan-jalan ke Bengkulu, saya jadi lebih mengenal makanan khas Bengkulu. Ibu, halo, apa kabar? Ibu, namanya siapa? Gadis. Oh, Ibu Gadis. Ibu Gadis katanya jualan aneka makanan khas Bengkulu. Apa, Bu? Pendap. Ini pendap. Iya. Pendap itu apa, Bu? Pendap itu Ini. ikan. Oh, pendap itu ikan. Mungkin kalau di Jawa Barat namanya pepes alias pais. Kalau di sini pendap. Karena masih dibungkus, nanti bakal saya lihat si pendap ini ya. Oke. Kalau selanjutnya, Bongkol. oh namanya bongkol. Bongkol. Bongkol pasti dari bongkol kelapa. Dari bongkol. tepung beras. Oh, kirain dari bongkol kelapa. Bongkol. Sayur-sayur bukan dari tepung beras. Dari tepung beras dikasih daun pandan. Kasih daun pandan. Daun suji. Pakai gula merah. Pakai gula merah, pakai aren. Pakai santan, kasih doren. Kasih durian. Dikuah. Oh, jadi kayak bubur gitu. Bubur sumsum. Oh, jadi kayak Kalau bubur orang Jawa sumsum. bilang itu bokong. Oh, yaudah, saya pesan bongkol 1 sama pendapnya 1. Saatnya icip-icip masakan tradisional Bengkulu. Bengkulu terkenal dengan aneka kuliner tradisionalnya yang menggoda selera. Tak salah, banyak menu daerah yang terkenal sampai ke mancanegara. Ini dia 2 makanan khas Bengkulu yang udah dibukanya dan lebih jelas lagi. Yang pertama ini adalah pendap. Pendap itu sejenis pepes, jadi ikannya ikan laut, terus ditambah dengan aneka bumbu yang lengkap. Terus ada 2 pilihan, daunnya ini saya pilih yang daun pepaya. Ada juga yang pakai daun keladi alias daun talus alias daun talas. Wah, ini makanannya sehat, ada seratnya, ada proteinnya, pokoknya lengkap. Tuh, ini kesukaan saya, daun pepaya. Nah, kita lihat si ikannya dulu. Wah, bumbunya aja sampai seperti ini. Bumbunya banyak banget. Sebenarnya ikannya mana, bumbunya mana ya? Banyakan bumbu daripada ikan. Ini ikannya udah berbalut sama bumbu. Wah, saya coba. Ini dia bumbunya dulu. Saya penasaran sama yang namanya bumbu pendap. Beneran enak banget. Oh, ini pakai daging ikannya. Melimpah tuh. Hingga menjadi satu masakan yang nikmat. Itulah pendap. Mau tahu nggak harganya si bongkol ini yang terdiri dari tepung beras, terus gula aren, terus pakai durian. Harganya hanya Rp2.000 aja. Hari gini uang Rp2.000 mau laku sama apa? Tapi kalau di Bengkulu bisa dapet si bongkol yang mantep. Nah, kalau untuk pendap, ini pendap harganya Rp15.000 yang masaknya sampai dengan 7 jam. Jadi aduh, gak apa-apa ya, hanya Rp15.000, kecil. Nah, pemirsa sudah lihat perjalanan kuliner on vacation untuk episode kali ini di seputaran Bengkulu. Semoga menjadi inspirasi jalan-jalan Anda.
Teddy Tamasya, sampai ketemu di episode dan kota mendatang. Dadah. Dadah. Dah. Makan lagi sayang. Pedas, manis, jadi satu. Enak. Kuliner on Vacation dan Teddy Tamasya masih akan mengajak Anda berwisata kuliner. Nantikan terus perjalanan seru lainnya di episode mendatang.